Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tangger, salam lestari, salam petani milenial. Hari ini kita berada di Desa Pasir Pogor, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dan ada di Demplot Pertanian Cabai. Hari ini kita akan bagaimana menindaklanjuti pertemuan kita di video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan jarak tanam, terus kemudian kegemburan tanah dan antar bedengan itu seperti apa. Oke, sahabat Tangger, kita lihat ya. Ini bentuk bedengan, mungkin bisa dilihat ada beberapa bentuk bedengan yang ada di sini ya. Nah, ini bedengan ini saya bikin sekitar 80 cm. Jadi kita bisa bikin bedengan itu antara 80 cm sampai dengan 100 cm. Ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa melakukan penanaman dengan jarak tanam kita bisa sesuaikan. Nah, ini sementara ketinggian bedengan itu saya bikin ini sekitar 30 cm. Fungsinya kalau misalnya akar tanaman itu cukup bisa untuk dalam kondisi tanah yang gembur itu masih bisa ngambil makanan. Dan juga kenapa kita bikin parit? Tanaman cabai kalau misalnya musim penghujan seperti ini, kalau banyak air itu dia akan tidak bagus ya untuk pertumbuhannya. Maka dibikin lebih tinggi itu supaya air tetap bisa mengalir tanpa mengganggu tidak ngerendam bedengan. Nah, ini lebarnya cukup ya. Jurus jarak tanam antar baris seperti ini itu sekitar 60, sahabat Tangger ya. Nah, kemudian untuk satu sampingnya itu sekitar 40 sampai 50. Ini cukup untuk pertumbuhan cabai. Mungkin ada beberapa yang jarak tanamnya juga lebih panjang ya, tapi saya rata-rata di sini sekitar 60 sampai 70, lebar sekitar 50. Sahabat Tangger, kita akan melihat proses bagaimana cara penyemaian bibit. Mari kita lihat sini. Nah, ini adalah bedengan untuk pembibitan. Kenapa kita banyak pembibitannya? Supaya kita bisa membuat kalender tanam. Jadi kita bisa tidak sekaligus penanaman. Terus kemudian kita harus paham juga dalam pemilihan bibit ya, bibit unggulan. Nah, ini adalah contoh-contoh bibit unggulan. Nah, ini seperti ini bibit yang akan kita tanam. Nah, ini prosesnya sebelum kita tebar di area pembibitan atau penyemaian ini, kita rendam dulu sekitar 15 menit sampai setengah jam. Setelah itu ditiriskan dan kita tebar di area sini. Nah, itu kemudian setelah kita tebar, itu kita tutup ya. Kita ada karung nih, kita tutup. Dan tiap pagi dan sore sekitar 2 hari ya, 2 sampai 3 hari, tiap pagi dan sore kita siram. Nah, setelah 3 hari udah kelihatan ada mulai tumbuh. Nah, ini bisa dibuka. Nah, itu insya Allah hasilnya nanti hasil penyemaiannya akan rata. Kemudian di sini biasanya 20 dibiarkan sampai 20 HST, kurang lebih sampai 2 atau 3 daun ya. Baru kita pindahkan ke bumbunan biasanya sebelum ke lahan pertaniannya. Mungkin seperti itu cara pembibitannya, sahabat Tangger. Nanti kita lanjut lagi dalam proses perawatan tanamannya. Sahabat Tangger, ini dalam satu area lahan ini hampir sama usia bibitnya. Nah, ini sehingga nanti untuk memudahkan, karena memang kita bikin kalender tanam. Hari ini kita hitung dari tanggal 14
pertengahan Januari sampai sekarang ke area lahan itu supaya kita bisa melihat bagaimana perkembangannya. Nah ini harus selesai sekarang penanamannya. Ini kita sudah bikin bedengan, tapi sebetulnya 20 hari sebelumnya kita itu udah ada campuran di sini, campuran sekam di bedengan itu. Kalau di istilah para petani di sini kita udah rabuk. Ini ada pupuk dasarnya sebetulnya. Nah udah rabuk. Nah kemudian, nah ini juga sama dari bibit juga sudah ada mengandung rabuk sehingga dia udah punya pupuk dasar. Sebelum nanti paling setelah 15 hari tanam itu baru kita cor dengan Mutiara 1616 itu setelah 20 hari HST dari sekarang. Nah, jadi yang ada di bedengan ini sudah ada pupuk dasarnya dari rabuk sekam kohe ayam. Ada juga yang menggunakan kohe kambing dan sebagainya. Nah ini fungsinya ketika dipindahin sudah tersedia makanan untuk tanaman yang akan kita pindahkan. Nah kalau misalnya tidak dilakukan penyediaan pupuk dasar di bawah, nanti perkembangannya agak sedikit terhambat. Sahabat Tangger, sekarang kita akan jelaskan bagaimana perawatan penanaman cabai. Kebetulan keseharian untuk perawatan ini ada Kang Asep yang dipanggilnya Mang Otoy. Nanti dia akan secara detail menjelaskannya seperti apa. Mulai dari perawatan penanaman, terus kemudian sampai panen itu seperti apa, berapa kali pemupukan, gitu. Ya alhamdulillah ini saya lagi merawat karena ini pohon daun-daun yang ini kan menghambat ke pertumbuhan, maka ini harus dicopotin, Dikepel. Ininya yang kayak begini, daun-daun begini. Nah mulai dari kita tanam sampai perawatan kita kan harus mulai pemupukan itu 10 hari sekali dalam pemupukan. Dalam pemupukan ini kita penyemprotan hama itu 3 hari sampai 4 hari penyemprotan hama. Nah obat-obatnya hama itu ada di toko-toko pertanian. Dalam perawatan ini memang cabai ada beberapa hama yang harus kita antisipasi. Seperti ada virus, terus fungisida, kemudian juga ada lalat buah, terus juga wareng kayak gitu. Nah ini kita bisa dapatkan obat-obat tersebut di toko pertanian. Dan ini kita lihat sesuai dengan perkembangan tanaman aja. Jadi kita jangan memaksakan untuk melakukan pengobatan kalau belum ada hamanya kayak gitu. Karena nanti hama ini punya kekuatan untuk kekebalan gitu. Maka kita lihat perkembangan tanamannya seperti apa. Kalau seperti ini kan agak mulus nih. Ini belum tapi untuk antisipasi kita boleh lakukan itu penanaman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini keriting daunnya udah keriting, nanti itu ada aja untuk membuka kembali daunnya itu ada obatnya, dan itu kita lakukan sesuai dengan kondisi tanaman. Kemudian masa pemupukan tadi udah disebutkan sama Mang Otoy, 10 hari sekali kita dicor itu pupuk cair dalam bentuk pupuk cair. Dan kalau hama itu penyemprotan hama kalau sudah terjadi ada hama baru sekitar 3 sampai 4 hari ya. Karena kita sampai 5 hari sebetulnya. Tapi itu dilihat dengan situasi dan kondisi tanaman seperti itu. Nah, masa dari mulai tanam sampai berbuah itu dipetik sekitar 2 sampai 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Itu sudah bisa kita petik. Oke, mungkin seperti itu.
Demikian sahabat Tangger, kita dari awal sampai akhir ini bagaimana cara bertani milenial adalah ini kita bisa di lahan terbuka dan kita bisa lakukan penanaman ini dengan teknik urban farming di perkotaan. Terima kasih sudah menonton YouTube channel ini. Salam Salam lestari, lestari, salam salam petani petani milenial. milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.